long ago. I'm a nigga with an attitude, thanks to y'all. And I don't give a fuck, I keep it gangster, y'all. I'm a ride for my side in the CPT. God bless. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang membangun harmoni sosial dalam masyarakat yang meliputi Poin pertama, pengertian harmoni sosial. yang kedua, ciri-ciri harmoni sosial, Yang ketiga, faktor mempengaruhi harmoni sosial. yang keempat, bentuk-bentuk interaksi harmoni sosial, Yang kelima, peran individu, kelompok, dan pemerintah. yang keenam, tantangan dalam membangun harmoni sosial, dan ketujuh, strategi dalam menciptakan harmoni sosial. Selamat menyaksikan. Sebagai pengantar materi, harmoni sosial penting untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan damai. Dengan adanya harmoni, konflik bisa dikurangi dan kerjasama antara anggota masyarakat lebih efektif, sehingga setiap individu merasa dihargai dan aman. Poin yang pertama, pengertian harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi di mana masyarakat seimbang dan saling menghargai. Terjadi ketika setiap individu sadar akan hak, kewajiban, dan perannya, serta mampu bekerjasama dan toleransi terhadap perbedaan. Poin yang kedua adalah ciri-ciri harmoni sosial yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya kerjasama dan gotong royong. Yang kedua, rasa saling menghargai dan toleran antar individu. Yang ketiga, minim konflik dan perbedaan diselesaikan secara damai. Dan keempat, masyarakat saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Poin yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi harmoni sosial. Faktor yang mempengaruhinya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti sikap toleransi, empati, dan komunikasi efektif. Sementara faktor eksternal seperti norma sosial, nilai budaya, dan peraturan hukum. Poin yang keempat adalah bentuk interaksi yang membangun harmoni sosial, yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kerjasama dan saling membantu dalam berbagai kegiatan sosial. Yang kedua, toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan pendapat. Dan yang ketiga, penyelesaian konflik secara musyawarah dan mufakat. Poin yang kelima, peran dalam membangun harmoni sosial dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, peran individu. Seperti yang pertama, menghargai perbedaan dan pendapat orang lain. Yang kedua, ikut aktif dengan kegiatan sosial bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, menjaga sikap sopan santun dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua yaitu peran kelompok dan komunitas, seperti 1. Membentuk kegiatan yang mendukung kerjasama. Yang kedua, mengedukasi anggota masyarakat tentang pentingnya toleransi. Dan yang ketiga, menjadi mediator ketika terjadi konflik sosial. Yang ketiga, peran pemerintah dan lembaga sosial. Seperti yang pertama, membuat aturan dan kebijakan yang menegakkan keadilan sosial. Yang kedua, menyediakan fasilitas program sosial untuk meningkatkan solidaritas. Yang ketiga, menjadi pengawas agar norma sosial tetap dijalankan. Poin yang keenam yaitu tantangan dalam membangun harmoni sosial. Adapun tantangan yang kami temukan yaitu 1. Perbedaan budaya, suku, agama, dan kepentingan individu. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang toleransi. Dan yang ketiga, pengaruh media sosial yang dapat memicu konflik. Poin yang ketujuh yaitu strategi menciptakan harmoni sosial. yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan nilai-nilai toleransi sejak dini. Yang kedua, mengutamakan dialog dan musyawarah dalam penyelesaian konflik. Yang ketiga, mengamalkan rasa kebersamaan melalui kegiatan gotong royong. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Mari bersama membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Untuk itu, tetap dukung kami dengan cara tekan tombol like, komen, dan share agar kami tetap semangat untuk membuat video selanjutnya. Bye-bye!